Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa MTS dimanapun Anda berada. Materi hari ini tema prakarya yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat bagian kedua. Minggu lalu sudah kita pelajari secara singkat tentang pengertian dan jenis bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan dan umbi. Hari ini kita akan fokus ke dua materi yaitu tentang teknik pengolahan dan tahapan pengolahan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran tentang teknik pengolahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari dapat memberikan ilmu yang bermanfaat, dan siapa yang sakit di rumah atau mengalami kesulitan segera disembuhkan dan diberi keringanan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini wa ala kulli hadin sulihah. Al-Fatihah. Baik, untuk teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan dan umbi menjadi bahan khas tempat. Tekniknya dibagi dalam dua kategori. Yang teknik ini sudah pernah kita pelajari di semester 1 dulu, yaitu teknik pengolahan dengan makanan panas basah dan teknik pengolahan makanan panas kering. Perbedaan di antara keduanya yang paling mendasar yaitu dari bahan dasar pengolahannya. Kalau teknik makanan panas itu menggunakan bahan dasar cairan. Kemudian untuk makanan kering, panas kering itu menggunakan bahan dasar selain cairan, minyak dan sejenisnya. Oke, kita ulangi. Untuk panas basah itu basisnya pakai basis air. Kemudian untuk makanan panas kering menggunakan basis minyak. Oke, basis air dan basis minyak. Meskipun nanti ada satu atau dua teknik menggunakan penggabungan di antara keduanya, tapi tetap yang pertama digunakan yang sesuai dengan. Jadi misalkan nanti ada kayak menumis itu yang pertama dituangkan yaitu minyak dulu, kemudian ketika udah bumbunya mengharum dan mengharum dan enak dicium, baru ditambahkan air, tapi tetap disebut sebagai teknik makanan panas kering. Langsung aja untuk yang bagian pertama, teknik pengolahan makanan panas basah, itu tekniknya ada 7 yang sesuai dengan buku PSE. Yang pertama merebus sampai nanti mengetim, poaching, bracing, stewing, mengukus, simmering. Oke. Yang pertama merebus. Siapakah yang tidak tahu apa itu merebus? Ya, merebus itu pokoknya bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Dalam bahasa Arab namanya boiling, digodok. Jadi komposisi air sama bahan makanan yang direbus itu biasanya jumlah airnya lebih banyak daripada bahan makanannya, bisa sampai tenggelam gitu. Itu merebus. Yang kedua poaching, sama kayak merebus, cuman airnya itu sebatas menutupi, tidak terlalu berlebihan, cukup saja begitu. Dan apinya pun yang digunakan api kecil di bawah titik didih, itu poaching. Nah, biasanya waktu untuk membuat bahan makanan dengan teknik poaching ini cukup lama. Cairan setelah dimasak agak lama begitu, nanti akan ada cairan yang bisa berupa kaldu atau cuka atau susu gitu ya. Jadi poaching itu biasanya untuk mengambil cairannya makanan itu. Lanjut, bracing. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, jadi kira-kira hanya setengah dari bahan yang akan direbus. Oke, jadi kalau merebus itu over, kalau poaching itu ya secukupnya saja, setinggi dengan bahan makanannya. Dan kalau bracing ini separuhnya. Ya, untuk bracing ini akan menghasilkan, kalau kita memasak daging itu dagingnya lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Bisa cairnya lebih padat, karena kalau kita masak daging dengan bracing itu nanti minyaknya dari daging itu akan kental begitu, enak sekali, kental banget, jadi lebih menyatu begitu dengan cairannya. Itu bracing. Yang keempat, stewing. Oke, stewing ini tekniknya bahan makanan sebelum direbus ditumis terlebih dahulu dan direbus dengan cairan berbumbu, dan cairan tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang agak lama, itu tujuannya adalah agar aroma dari bahan makanan, daging atau apapun yang dimasak keluar dengan sempurna.
Contoh masakan dengan teknik ini biasanya yaitu kayak opor ayam, gulai kambing, dan gulai ikan. Yang selanjutnya mengukus atau steaming. Mengukus ini teknik memasak dengan uap air mendidih. Jadi semua pakai uap air mendidih, bukan pakai airnya ya, tapi uap air. Alatnya pun juga khusus menggunakan alat kukus. Nah, biasanya makanan yang diolah dengan cara ini, secara teknik mengukus itu biasanya membuat puding, bolu, sayuran bisa, ikan atau ayam yang dikukus. Yang keenam, simmering. Nah, simmering ini teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik rebus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasa digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Oke ya, buat kaldu ya. Yang ketujuh, mengetim. Nah, mengetim tekniknya itu menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Panci yang besar taruh di bawah, dikasih air. Panci yang di atas digunakan untuk memasak makanannya. Gitu ya, mengetim. Oke, itu teknik pengolahan makanan panas basah. Semuanya menggunakan air ya. Selanjutnya yang teknik pengolahan kedua yaitu teknik pengolahan makanan panas kering. Tekniknya sesuai buku BSE di prakarya itu ada 5 teknik. Menggoreng dengan minyak banyak, menggoreng dengan minyak sedikit, menumis, memanggang, dan membakar. Langsung saja. Untuk menggoreng dengan minyak banyak itu menggoreng dengan bahan makanan yang benar-benar terendam dalam minyak. Hasilnya biasanya makanannya agak kering gitu, kayak tahu goreng, tahu petis. Itu cara menggorengnya pakai minyak banyak. Yang kedua, menggoreng dengan minyaknya sedikit atau shallow frying. Mengolah bahan makanan atau proses menggoreng dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Nah, dalam teknik ini bahan makanan biasanya hanya 1 kali dibalik saja, bukan 2 kali. 1 kali dibalik cukup matang. Nah, pada shallow ini panas yang pada teknik ini ya, panas yang didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak tidak akan menjadikan bahan makan itu terlalu matang, jadi kayak setengah matang begitu. Jadi pada bahan makan itu proteinnya sedikit menyusut, tapi ada kekurangannya, biasanya kekurangan beberapa jenis vitamin B. Tapi untuk protein sedikit menyusutnya. Asam amino pun akan tetap karena cepat. Jadi proses masak gorengnya cepat, tidak terlalu kering gitu. Hanya sekali balik. Teknik ketiga, menumis. Nah, menumis ini menggunakan minyak yang sedikit, bahan makanan yang mau ditumis dirajang atau diiris tipis-tipis. Kemudian proses penumisannya pun tidak terlalu lama, sangat sebentar. Diaduk-aduk. Setelah tumisannya sedikit harum, ditambahkan cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Ini yang saya bilang tadi di awal, ini teknik campuran. Di sini ada sentuhan minyak dan ditambah dengan air. Oke, ini menumis. Yang keempat, memanggang. Pengolahan bahan makanan di dalam oven yang panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Jadi dalam oven. Memanggang itu pakai oven. Beda sama membakar. Nah, untuk membakar ini teknik mengolah makanannya di atas lempengan besi panas atau jaring-jaring kawat itu, atau di atas pan datar atau di teflon, atau langsung di atas perapian. Itu namanya membakar. Oke, cukup itu tadi untuk teknik pengolahannya. Untuk tahap pengolahannya, tahap pengolahannya kayaknya sudah pernah kita ajari di semester 1 dulu. Oke, sama ya. Yang pertama direncanakan dulu kamu mau memasak apa. Habis menentukan ingin memasak apa, baru disiapkan alatnya, bahannya, kemudian proses pembuatannya seperti apa, ditata sedemikian rupa, diatur. Habis itu baru selesai dimasak, diolah selesai, terus disajikan dengan plating yang bagus. Mungkin dikasih kemasan yang bagus atau wadah-wadahnya yang bagus biar menarik perhatian. Setelah selesai disajikan, kemudian disantap, dirasakan hasilnya, terus dievaluasi apa yang kurang, dibenahi. Jika ada kelebihan baru
diperbaiki lagi supaya lebih baik lagi. Lalu kita nanti ada kekurangan, kita olah lagi supaya kekurangan itu tidak terjadi di kemudian hari. Lebih detail tentang tahap pengolahan ini adik-adik bisa melihat di materi semester 1 tahap pengolahan. Oke, cukup itu materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke materi yang terakhir, dan sekaligus insya Allah nanti minggu depan kita juga akan melakukan penilaian harian. Mengingat minggu keempat nanti insya Allah kalian akan menghadapi penilaian semester ganjil. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.